Mazmur 1 ayat 2-3 mengatakan, tetapi orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, welcome to Feast Online atau yang kita lebih kenal dengan Worship from Home. Selama 1 jam ke depan kita akan memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, dan kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang saya sangat percaya bahwa semua itu akan mengubahkan kehidupan kita. Biarlah di kondisi yang seperti ini, di mana krisis, di mana penderitaan mungkin terjadi dalam hidup kita, tapi biarlah kita terus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan yang selalu menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom saudara-saudara sekalian, apa kabarnya? Yang merasa diberkati Tuhan di sore hari ini, boleh tulis di kolom komentar that you are blessed today. And we just want to tell you that you are loved. Sore hari ini kita berkumpul bersama-sama kembali untuk memuji dan menyembah Tuhan kita yang luar biasa. Are you ready to be blessed? Mari bersama-sama saat ini kita buka Feast Online sore hari ini dengan tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan kita. Sama-sama katakan.
hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Oh, tak ada lembah gelap yang aku lewati tanpa hadirat-Mu. Oh, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, padamu ku percaya. kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, penopang hidupku. Bersyukur Bapa, mari angkat hatimu saat ini. buat kasih setia di dalam hidup. Mari bersama-sama angkat kedua tanganmu saat ini. Bersyukurlah kepadanya. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu Kasih setia di dalam hidupku. Ku terima kasih Tuhan. kasih setia di dalam Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi katakan, ku terima kasih Tuhan yang setia. Ku bersyukur Tuhan, ku bawa hatiku memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari memuji nama-Nya yang sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau sungguh baik Tuhan. Bapak, kami tahu segala sesuatu yang ada di hidup kami itu semua sudah Engkau rancangkan yang terbaik Tuhan. Biarlah hati kami boleh terus belajar untuk percaya kepadamu, untuk berserah kepadamu Tuhan. Apapun kondisi kami saat ini, kami percaya Engkau yang menopang kami.
Ku percaya semua rancanganmu, Kau Bapa yang setia. Ku serahkan segenap hidupku, Kau kan menopangku. Kaulah harapanku. Mari semuanya katakan. Ku percaya semua rancanganmu, Kau Bapa yang setia. Ku serahkan segenap hidupku, Kau kan menopangku. Kaulah harapanku. Through it all, my eyes are on you. Through it all, it is well. Through it all, my eyes are on you, and it is well. It is well. Through it all, my eyes are on you, yes, Lord. Through it all, it is well. Through it all,
Selamat sore dan shalom. Saya berdoa semoga kehadiran Tuhan lewat pujian dan penyembahan tadi memberikan kekuatan bagi kita semua untuk tetap dapat memiliki iman dan pengharapan di tengah situasi yang tidak pasti ini. Saya tidak bisa bertemu langsung dengan saudara, tapi saya percaya di balik layar ini ada orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan yang akan diberkati dengan luar biasa hari ini. Mari kita awali pemberitaan firman hari ini dengan mendoakan doa favorit kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Say, today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessing, healing, and miracle. Today I open myself to God's word, so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I am God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I'm blessing the world in Jesus' name. Amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Mari kita baca bersama-sama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita memasuki minggu yang kedua dari tema kita bulan ini yang berjudul Courage, di mana minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang berani untuk taat pada kehendak Tuhan. Kalau kita bicara masalah ketaatan, kalau yang Tuhan minta kita lakukan itu hasilnya udah jelas ada di depan mata kita, itu akan jadi lebih mudah. Atau kalau Tuhan minta kita lakukan sesuatu yang memang kita suka, itu pun akan mudah. Tapi gimana kalau Tuhan meminta kita untuk let go, untuk melepaskan sesuatu yang sebenarnya sangat berharga buat kita? Disitulah kita butuh yang namanya iman. Karena seperti ayat tadi bilang, iman adalah bukti dari sesuatu yang belum bisa kita lihat. Kita melihat dengan iman bahwa ketika Tuhan minta kita let go sesuatu, ada sesuatu yang lebih baik yang sudah Dia siapkan. Ketika kita begitu terikat pada sesuatu dan Tuhan minta kita let go, sebenarnya Tuhan sedang membebaskan kita. Inilah pesan besar hari ini. That God is setting you free. Tuhan sedang membebaskan kita dari berbagai keterikatan, ya, dan Dia akan membawa kita pada level berikutnya, di mana kita punya kapasitas yang lebih besar untuk dipakai, memberkati lebih banyak orang, menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini. Are you ready to receive God's word and to be blessed today? Boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan? Mari kita angkat tangan kita dan hormati kebenaran firman Tuhan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Minggu lalu kita sudah sama-sama membahas renungan tentang kisah Abraham dan Ishak bersama Bro David, dan kita akan melanjutkan menggunakan renungan tersebut pada bahan kita yang akan kita bahas di minggu ini. Kejadian 22 ayat 7-14 menceritakan bagaimana Abraham dan Ishak berjalan ke puncak gunung, di mana Abraham sudah menerima instruksi dari Tuhan untuk mengorbankan Ishak. Dalam perjalanan ini Ishak bertanya, "Pah, ini udah ada kayunya, udah ada pisaunya. Hewannya mana?" Karena pada zaman itu manusia beribadah kepada Tuhan itu dengan menggunakan hewan korban persembahan. Lalu Abraham menjawab dengan iman. Padahal Tuhan bilang kepada Abraham, "Korbankan anakmu." Tapi Abraham ini punya iman bahwa dia itu nyembah Tuhan yang baik. Makanya dia bilang ke Ishak, "Nanti hewannya Tuhan yang akan siapkan." Lalu mereka sampai ke puncak gunung. Hewannya belum ada juga. Lalu Ishak diikat di kayu dan Abraham sudah siap untuk menyembelih Ishak. Malaikat Tuhan turun mencegah Abraham. Lalu Tuhan menunjukkan dirinya dan bilang, "Ini tuh hanya ujian dan kamu udah lulus ujian." Karena itu sekali lagi Tuhan meneguhkan janjinya bahwa Dia akan menjadikan Abraham sebagai leluhur bangsa yang besar yang akan tinggal di suatu tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Kira-kira garis besar ceritanya seperti itu. Nah, waktu saya baca kisah ini, saya ngerenung, ini sebenarnya Tuhan kasih ujian seperti ini untuk apa sih? Apa karena Tuhan itu udah udah deket banget sama Abraham, jadi Dia mau ngeprank Abraham gitu ya?
bunuh anak lu ketika anaknya udah mau dibunuh. Sorry, bercanda, pura-pura nggak jadi. Kalau Tuhan selera humornya seperti itu, ngeri juga ya. Tapi kalau kita baca Alkitab ini dan sejarah orang-orang kudus, hamba-hamba Tuhan, kita bisa lihat, tenang, Tuhan kita ini bukan Tuhan yang iseng kok. Setiap kali dia minta sesuatu, setiap kali dia mengizinkan sesuatu terjadi, setiap kali dia menguji anak-anaknya, selalu ada tujuan. Dan tujuannya selalu baik, karena kita punya Tuhan yang baik. Jadi kira-kira apa tujuan Tuhan memberikan Abraham ujian seperti ini? Saya renungkan lagi lebih dalam. Kalau saya jadi Abraham pada waktu itu, yang namanya Ishak ini, pasti saya jaga benar-benar. Karena Tuhan secara spesifik pernah bilang pada Abraham, memberikan janjinya bahwa kau akan jadi leluhur bangsa yang besar itu ya yang melalui keturunannya Sarah, istrinya Abraham. Nah, Sarah ini anak satu-satunya cuman Ishak. Jadi kalau si Ishak ini kenapa-napa, kalau saya jadi Abraham dengan logika manusia saya yang terbatas, kalau Ishak ini kenapa-napa, gue nggak jadi leluhur bangsa yang besar nih. Harus dijaga benar-benar. Nah, mungkin bahkan ada bagian dari hati kecil saya yang mulai menempatkan Ishak ini prioritasnya sedikit lebih tinggi dari hubungan saya dengan Tuhan. Mungkin loh ya, kalau saya di posisi Abraham sih, saya akan lumayan terikat dan sangat tergantung banget pada kehadiran Ishak. Karena ini kunci menjadi leluhur bangsa yang besar. Nah, mungkin karena Alkitab sama sekali tidak mencatat bagaimana perasaan Abraham sepanjang kisah ini. Tapi mungkin ada bagian kecil dari hati Abraham yang mulai ngarah ke sana, lalu Tuhan kasih ujian ini untuk mengkoreksi. Mungkin kalau saya ada di posisi Abraham. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena kita sebagai manusia dalam kehidupan kita pun punya Ishak. Dari waktu ke waktu ada banyak Ishak di dalam kehidupan kita. Ishak itu melambangkan segala sesuatu yang dunia ini sediakan dan dapat memberikan kita rasa lega, rasa bahagia, rasa aman yang sifatnya sementara. Memberikan suatu kedamaian yang sifatnya fragile. Dan karena kita begitu terikat dengan hal ini, karena hal ini bisa mengisi kekosongan di hati kita, kadang kita tempatkan hal-hal ini prioritasnya udah di atas hubungan kita dengan Tuhan. Dan Tuhan gak oke dengan itu semua. Kenapa sih Tuhan gak oke? Apa karena dia posesif? Apa karena dia narsis? Lah di surga udah banyak malaikat yang menyembah dia, masih tetap mau jadi yang utama di hati manusia. Apakah karena Tuhan seperti itu sifatnya? Enggak juga. Kita lihat ayat berikutnya. Kenapa Tuhan nggak mau kita itu memprioritaskan sesuatu yang ada di dunia ini atau terlalu terikat pada hal yang ada di dunia ini melebihi dirinya? Kita akan lihat jawabannya di ayat berikut. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 menceritakan di mana Tuhan itu mengingatkan manusia, janganlah kamu mengasihi dunia ini. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kalau kita terlalu mencintai hal-hal yang ada di dunia ini, di hati kita ini sudah tidak ada ruang untuk kasih akan Bapa. Dan Tuhan gak oke dengan itu semua. Kenapa? Di ayat 17 Tuhan bilang melalui Santo Yohanes, di dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Semua yang kita suka, semua yang memberikan kita kedamaian dari dunia ini sifatnya sementara. One day akan lenyap. Tapi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita diciptakan untuk menjalani kehidupan kekal. 80-90 tahun terasa lama, tapi kalau dibandingkan dengan kekekalan, dengan waktu yang akan kita habiskan setelah kita meninggalkan dunia ini, itu nggak ada apa-apanya. Kalau kita begitu melekat dengan, let's say, kekayaan, bisnis, jabatan kita di kantor, status sosial kita, atau bahkan relasi kita dengan keluarga, dengan teman-teman. Apa yang terjadi kalau hal-hal itu udah gak ada? Karena one day kita akan meninggalkan dunia ini. Di surga nanti, belum tentu kita jadi CFO, CEO, belum tentu kita jadi direktur, belum tentu kita jadi pemilik bisnis. Dan kemungkinan besar, kalaupun kita artis di dunia, di surga itu kita gak akan jadi artis kok. Oh, di surga, superstar utamanya Tuhan Yesus, semua menyembah dia. Kalau kedamaian kita, rasa aman kita digantungkan pada hal-hal seperti itu yang ada di dunia ini,
Lah nanti kalau kita udah ke surga gimana? Bisa-bisa kita nggak betah loh di surga. Tapi itu mungkin terlalu ngawang, terlalu jauh bicara tentang kehidupan setelah kematian. Tapi Tuhan tuh bukan cuma concern tentang gimana kita setelah mati. Tuhan pun concern tentang bagaimana kita menjalani hidup di dunia ini. Tuhan ingin kita gak terlalu terikat dengan hal-hal di dunia ini karena Dia ingin memberikan kita rasa damai yang sejati. God want to give you and me eternal peace. Apa yang dimaksud eternal peace? Saya akan flashback dari kehidupan saya waktu kecil sampai ke sekarang. Bapak Ibu Saudara, perjalanan kehidupan manusia, kita suka atau nggak suka, itu adalah suatu seri melihat sesuatu itu berharga, then we have to let go. Sesuatu berharga, then we have to let go. Contoh, waktu saya kecil, waktu awal-awal belum sekolah, zona aman saya itu ya kamar mama papa saya. Saya biasa tidur di situ, nggak keluar rumah lah. Saya senang ada di dalam rumah, ada yang ngejagain, ada yang ngasih makan, dan lain sebagainya. Tapi one day saya harus let go itu semua. Kenapa? Karena saya harus masuk bangku sekolah, right? Dan SD, SMP, SMA, bagi sebagian orang menyenangkan. Bagi saya tidak terlalu menyenangkan. Mungkin 75% tidak menyenangkan, hanya 25% menyenangkan. Karena waktu kecil hidup dalam kemiskinan, tidak punya gambar diri yang benar, keluarga cukup berantakan, saya jadi korban bully seringnya. Tapi ada sebagian orang yang SD, SMP, SMA itu begitu menyenangkan. Nilainya bagus, mungkin ganteng, cantik, jago olahraga, dan lain sebagainya, jadi terkenal, banyak teman. Tapi one day kita harus tinggalkan itu, right? Kita masuk ke bangku kuliah, masuk ke lingkungan yang baru. Nah, kalau saya di bangku kuliah, ini masa yang penuh kenangan. Saya tim basket, nilai saya bagus, punya pacar cantik, tapi cantikan istri saya sekarang sih. Nah, ini masa-masa yang sangat menyenangkan, but I have to let it go. Karena saya harus masuk ke dunia kerja. Bagi sebagian teman-teman, ya either kalian lulus atau kalian drop out. Kalian nggak bisa selama-lamanya di bangku kuliah, right? Dan kita masuk ke dunia kerja. Ada juga yang bisnis. Tapi jabatan kita di kantor atau bisnis kita, one day bukankah harus kita lepaskan juga? Mungkin kita pindah ke tempat lain atau kita sampai ke usia pensiun. Bagi yang menjalankan bisnis, ada waktunya harus diwariskan pada generasi penerus. Karena usia kita yang tambah lanjut. And so on. We need to let go. Begitu juga dengan relasi kita. Saya sangat mengasihi orang tua saya. Tapi jauh di hati kecil saya tahu. One day I have to let them go. Secara logika, kecuali Tuhan mungkin mau panggil saya duluan, mereka lah yang akan dipanggil oleh Tuhan duluan untuk meninggalkan dunia ini. One day itu akan terjadi, like it or not. Hubungan kita dengan istri atau dengan suami atau dengan pasangan kita. Sangat jarang sekali pasangan yang dikasih kesempatan untuk meninggalkan dunia ini bersama-sama. Sebagian besar antara istrinya atau suaminya pulang duluan ke rumah Bapa. So one day kita pun harus let go pasangan kita. Buat yang udah punya anak, one day anak kalian akan meninggalkan kalian, mungkin menikah, atau karena dia udah cukup gede dan dia udah punya penghasilan cukup, dia ingin punya rumah sendiri walaupun belum nikah, dia keluar dari rumah. Bukankah itu juga let go? Kalau kita begitu terikat sama hal-hal yang one day harus kita let go, ketika kita harus lepaskan itu, hati kita ini mau ditaruh kemana? Ada masa-masa di awal saya kerja, saya itu begitu stres. Karena saya nggak lagi jadi orang yang populer seperti saya waktu kuliah. Waktu saya kuliah, hampir semua orang di kampus tahu saya. Apakah kita mau melalui hidup ini dengan stres, happy, stress, happy, stress, happy. Dan kalau kita begitu melekat sama kerjaan kita, sama karir kita, sama status sosial kita, sama relasi kita, we give everything. Karena itu hal yang sangat penting. Karena melalui hal itulah kita dapat kebahagiaan, rasa damai, pengakuan, penerimaan orang. Dan biasanya kalau kita udah berikan begitu banyak, kita akan punya ekspektasi banyak juga. Tapi pekerjaan kita, pasangan hidup kita, keluarga kita, teman-teman kita, nggak akan selalu bisa memenuhi ekspektasi kita. Lalu muncullah over expectation. Dan ketika ekspektasi tidak dipenuhi, muncullah kekecewaan, muncullah konflik. Dan itulah yang akan terus terjadi kalau di dalam hati kita ini prioritas kita itu ada pada hal-hal yang dunia sediakan. Karena hal-hal yang dunia sediakan ini nggak selalu bisa mengisi kekosongan hati kita. Yang udah didesain sama pencipta kita, supaya hanya bisa penuh, hanya bisa damai
kalau dia udah tinggal di dalam hati kita. Tuhan ingin kita terhindar dari hidup yang seperti itu. Hidup yang dipenuhi konflik yang gak perlu. Hidup yang dipenuhi ekspektasi yang berlebihan. Hidup yang terombang-ambing karena selalu ada hal-hal yang harus kita let go. Dan Tuhan sudah janjikan itu. Tuhan Yesus di Yohanes 14 ayat 27 berkata, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu." Tuhan Yesus bilang, dia mau datang ke dunia memberikan kita damai yang eternal. Yang gak bisa digantikan oleh damai dan rasa aman dari uang kita, dari kerjaan kita, dari relasi kita, dari perhatian orang lain, dari berapa jumlah follower kita di Instagram, berapa orang yang like postingan kita. We happy, kita sebagai manusia happy punya itu semua. Tapi itu semua gak bisa dibandingkan dengan damai yang sejati yang Tuhan mau berikan. Dan Tuhan ingin kita bergantung pada yang kekal. Karena kita ini adalah pribadi yang kekal. Dia gak mau kita hidup dalam kondisi yang seperti saya bilang tadi, terombang-ambing, punya emosi naik, turun, damainya kadang damai, kadang enggak. Tuhan ingin dia jadi yang terutama karena dia sayang sama kita. Bukan karena dia narsis, bukan karena dia posesif. Nah, kalau kita udah tahu bahwa emang ada waktunya kita tuh harus let go. Kalau mungkin saat ini kita mulai sadar, oh ada isak-isak dalam kehidupan saya. Yang kita begitu terikat, bahkan udah lebih penting hal itu daripada relasi kita sama Tuhan. Gimana kita melepaskannya? Kita akan lihat ada dua hal gimana kita bisa terlepas dari isak kita. Yang pertama, by choice. Akan ada momen-momen dalam kehidupan saudara dan saya di mana Tuhan tuh berbicara. Seperti ketika Tuhan berbicara sama Abraham. Dia mungkin ngomong di dalam hati kita ketika kita berdoa. Atau ketika kita baca firman. Tiba-tiba ada satu ide atau impresi dan seperti diingatkan akan sesuatu. Atau ketika kita sharing, ngobrol sama teman-teman atau sama mentor kita. Atau dari kejadian-kejadian kecil di hidup kita. Tuhan bisa bicara. Tuhan bisa mengingatkan kita. Dan terkadang topik pembicaranya itu adalah seperti ketika dia ngomong ke Abraham untuk melepaskan Ishak. Dia minta kita let go sesuatu. And by choice, kita bisa memilih untuk taat atau tidak taat. Nah, seperti yang tadi saya bilang di awal. Kalau yang dimintanya itu sesuatu yang berat dan hasilnya belum jelas apa, itu lebih susah. Karena itu kita butuh iman. Karena itulah seri talk ini berjudul Courageous Faith. Kita bisa belajar dari Abraham di ayat yang ke-7 dan ke-8 seperti yang tadi sudah saya ceritakan di awal. Ketika anaknya nanya mana korbannya dan korbannya belum ada, Abraham bisa jawab dengan iman, Tuhan akan sediakan. Ketika Tuhan minta kita let go sesuatu dan belum jelas untuk apa, lakukanlah dengan iman. Nah, tapi kalau kita bicara iman, kadang orang itu mengidentikan iman itu dengan perasaan. Iman tuh kayak rasa yakin, gue beriman banget nih, proyek ini akan tembus. Kayaknya feeling optimis, feeling positif. Tapi iman itu lebih dari itu. Iman bukan sekedar perasaan. Bahkan iman itu kalau dijelasin itu kayak sedikit susah karena nggak bisa dilihat. Tapi sebenarnya iman bisa dilihat. Imannya sendiri nggak bisa dilihat, tapi buahnya bisa dilihat. Buah iman itu apa ya? Actionnya. Seperti imannya Abraham yang awang kita nggak bisa lihat. Tapi dari action dia yang taat bawa Ishak untuk dikorbankan, kita bisa lihat itulah iman Abraham. Iman seorang itu akan terlihat dari actionnya. Makanya firman Tuhan bilang, iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena iman itu baru kelihatan. Iman itu bukan sekedar kita apal, kita tahu, kita ngerasa yakin kebenaran firman Tuhan. Tapi actionnya apa? Iman saudara akan terlihat dari action saudara. Bukan hanya sekedar feeling. Sama seperti ketika di awal pertobatan saya. Tuhan minta saya tinggalkan teman-teman lama saya. Itu sama seperti Abraham disuruh meninggalkan Ishak. Tapi kalau Ishak ini sesuatu yang positif. Kalau teman-teman lama saya ini ya bisa dibilang hampir 80% kenakalan saya itu ya saya belajar dari mereka. Saya temenan hampir 10 tahun sama mereka. Dan mereka orang-orang yang baik. Ketika saya kelilit utang, mereka yang ada. Ketika saya galau, mereka yang ada. Ya sih, karena banyak yang belum mengenal Tuhan, ya banyak kebiasaan-kebiasaan buruk yang mereka lakukan.
pengisi kekosongan sesaat. Tapi mereka tuh sudah seperti saudara saya sendiri. 10 tahun temenan sama mereka. Dan Tuhan minta saya tinggalkan mereka. Bukan karena Tuhan tuh cuma peduli sama saya dan gak peduli sama mereka. Tapi Tuhan memulai dari saya dulu. Saya tuh baru awal bertobat. Kalau lingkungan pergaulan saya nggak dirubah, ya saya nggak akan bisa lepasin semua kebiasaan-kebiasaan buruk yang bikin saya jauh dari Tuhan. Dan Tuhan minta saya tinggalkan, benar-benar lost kontak sama mereka. Waktu itu saya belum kenal komunitas LOJF. Komunitas saya tuh waktu itu di Bandung. Saya tinggal di Jakarta, komunitas juga di Bandung. Paling ketemu seminggu sekali ketika weekend. Sisanya tuh benar-benar saya hanya punya buku ini. Saya kerja, pulang, baca Alkitab, berdoa. Kerja, pulang, baca Alkitab, berdoa. Sekitar 6 bulan diisolasi sama Tuhan. Jadi sebelum COVID-19 ini terjadi, sebelum PSBB ini terjadi, saya sudah mengalami dulu di lockdown sama Tuhan di awal pertobatan saya. Apakah waktu itu saya feel good? No. Saya ngerasa sangat sepi. Tuhan itu nggak bisa dilihat. Tapi justru dalam kesepian itulah. Dalam kondisi di mana saya nggak bisa bergaul lagi dengan teman-teman saya. Di mana saya hanya bisa ketemu orang-orang yang kenal Tuhan itu seminggu sekali. Disitulah saya menemukan pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam. Faith itu bicara action. Dan jangan sampai kita mereduksi atau nyocok-nyocokin firman Tuhan dengan perasaan kita. Sebaliknya, manage our feeling. Kendalikan perasaan kita. Lakukan kebenaran walaupun mungkin gak enak feelingnya. Tapi kalau itu udah tertulis, itu udah sesuai dengan kehendak Tuhan, lakukanlah. Nah, selain by choice, yang kedua, kita juga bisa let go by circumstances. Kadang kalau Tuhan udah ingetin, gak didengar, terjadilah yang kedua ini, circumstances. Terjadi suatu peristiwa di mana suka atau gak suka, siap atau gak siap, kita harus melepaskan sesuatu. Tapi nanti dulu ya, jangan sampai mikir kalau terjadi kejadian yang buruk, kalau ada kejadian di mana kita kehilangan sesuatu, oh berarti kita tuh punya salah, kita nggak ngedengerin Tuhan. Nggak seperti itu juga, nggak selalu seperti itu. Contohnya, COVID-19 ini. Karena pandemi ini ada begitu banyak orang, bahkan mungkin termasuk saudara yang sedang menyaksikan tayangan ini. Suka nggak suka, siap nggak siap, harus let go sesuatu. Banyak teman-teman saya yang kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, kehilangan perhatian karena mungkin biasanya ada di industri di mana semua orang memperhatikan, tapi sekarang nggak bisa jalan eventnya, kehilangan, bahkan ada yang kehilangan anggota keluarga karena kena COVID-19 lalu ditinggal. Mungkin Anda yang menyaksikan tayangan ini, salah satu dari Anda yang menyaksikan tayangan ini, mungkin baru aja kehilangan sesuatu karena COVID-19 ini. Dan orang-orang yang kehilangan sesuatu ini, banyak yang saya kenal ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang punya prioritas yang benar akan pekerjaannya, akan bisnisnya, akan relasinya, bahkan yang pelayanan. Tapi tiba-tiba harus kehilangan sesuatu. Dan jangan sampai kalau kita ngelihat orang ngalamin sesuatu yang buruk, oh berarti dia ada salah, dia ditegur sama Tuhan. No, COVID ini bukan dari Tuhan kok. Tapi Tuhan memberikan manusia itu kehendak bebas. Tuhan punya rencana yang baik buat kita semua, tapi kita dikasih kehendak bebas. Dan kadang manusia itu, sering. Manusia itu seringnya milihnya yang salah, karena nggak tahu kebenaran. Ketika manusia memilih yang salah, kadang lebih seringnya Tuhan tuh lindungi dari konsekuensi yang harusnya terjadi. Tapi kadang Tuhan izinkan konsekuensi dari kesalahan manusia itu terjadi. Karena dia punya wisdom yang begitu panjang. Ada konsekuensi dari kesalahan manusia yang kadang harus ditanggung sama orang lain yang nggak bersalah. Contohnya salah satu teorinya bilang ini berawal dari orang makan kelelawar di suatu negara gitu ya. Salah satu teorinya. Lalu menyebar karena orang nggak pakai masker dan lain sebagainya nyampe ke Indonesia. Berarti awalnya salahnya di sana. Tapi yang di sini harus ikut nanggung juga. Kadang itu diizinkan terjadi. Tapi kita punya Tuhan yang baik. Walau dia kasih manusia kehendak bebas, dan kadang konsekuensi dari kehendak bebas itu buruk, tapi kita punya Tuhan yang baik, yang mau nolong kita anak-anaknya, yang mau merendahkan diri datang kepada dia. By circumstances, sometimes bad things happen. Seperti di tengah pandemi ini. Tapi Tuhan itu mau nolong kita. Dia bukan Tuhan yang dengan sengaja menghukum kita. Ketika circumstances, hal ini, masalah yang buruk terjadi, kita kehilangan sesuatu, kita masih tetap punya pilihan.
Dalam situasi seperti tengah pandemi ini, sebenarnya anak-anak Tuhan itu punya dua pilihan. Yang pertama, saudara dan saya jadi orang yang apatis, menyalahkan Tuhan atau bahkan meninggalkan Tuhan. Atau terus berusaha cari-cari ini salah siapa, live in bitterness, live in fear. Atau yang kedua, kita mau mendekat, merendahkan diri, mencari kehendak Tuhan lebih dalam lagi. Kejadian 22 ayat 13-14 menceritakan di mana ketika Abraham udah hampir bunuh Ishak, malaikat Tuhan mencegah, lalu disediakanlah domba untuk menggantikan Ishak. Dan di situ Abraham menemukan panggilan sayang dia buat Tuhan. Nama Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, itu pertama muncul di ayat ini. Abraham yang itu jadi panggilan sayang untuk Abraham. Karena dia menemukan satu revelation, dia menemukan kepribadian Tuhan yang emang udah ada dari dulu, tapi dia baru kenal, oh ternyata Allahku ini Allah yang menyediakan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita kehilangan sesuatu yang sifatnya material, sebenarnya itu adalah kesempatan untuk bertumbuh secara spiritual. Kita bisa memilih untuk bitter, untuk nyalahin Tuhan, untuk nyalahin keadaan, atau kita bisa memilih untuk melekat pada Tuhan dan bertumbuh secara spiritual dan mengenal Dia lebih dalam lagi seperti Abraham yang akhirnya karena kepatuhan, ketaatan, karena iman dia bisa menemukan pribadi Tuhan sebagai Allah yang menyediakan. Nah, apa yang mau saudara pilih di tengah pandemi seperti ini? Maukah kita jadi pribadi yang bertumbuh secara spiritual, atau maukah kita jadi pribadi yang terus terombang-ambing oleh rasa takut dan perasaan kita? Kalau kita udah tahu pentingnya let go, kalau kita udah tahu gimana, nah sekarang yang terakhir, apa sih yang harus di let go itu? Dan gimana sih langkah konkretnya? Yang bisa di let go itu yang pertama, kalau itu hal-hal yang buruk. Hal-hal yang kita tahu memberikan kepuasan sesaat, tapi sebenarnya buruk untuk masa depan. Obat-obatan, pornografi, masturbasi, makan berlebih, shopping berlebih, atau hal-hal yang kita udah tahu itu salah. Kadang-kadang orang tuh cari pembenaran supaya tetap bisa melanjutkan kebiasaan buruknya. Tapi hati nurani dan pikiran juga Tuhan tuh udah kasih supaya tahu pornografi, masturbasi itu salah. Itu buruk untuk diri kita. Jangan lari ke situ. Kalau kita udah tahu, udah pakai akal, pikiran, dan hati nurani kita hal ini buruk untuk kita, walaupun memberikan kelegaan sesaat, ya tinggalkan. You need to let that go. Saya nggak mau terlalu lama bahas yang bagian ini. Karena sebenarnya kita ini udah cukup dewasa, dan kita ini udah dikasih akal budi sama Tuhan. Hal-hal yang buruk, yang lepaskan. Kalau Anda ngerasa terikat, dan nggak bisa lepas dengan kekuatan sendiri, ya inilah waktunya Anda cari Tuhan. Mungkin ada sebagian dari teman-teman yang belum tergabung dalam komunitas. Saya mengundang teman-teman yang mungkin sedang bergumul sendiri dengan berbagai kebiasaan buruk yang Anda tahu ini salah tapi Anda nggak bisa lepaskan. Hubungilah nomor-nomor di bawah ini. Ayo kita bertumbuh bersama. Komunitas kami punya suatu kelompok kecil yang bernama Light Group, di mana kita mungkin sekitar 3, 5, atau 10 orang berkumpul setiap seminggu sekali, tentu saja secara online dengan kondisi seperti ini, untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, untuk saling sharing. Lewat komunitas inilah saya dibantu oleh Tuhan lewat Light Group ini untuk lepas dari beberapa kebiasaan buruk saya. Karena you need help. Kau butuh orang lain juga untuk mensupport Anda untuk lepas dari kebiasaan buruk Anda. Jadi kalau hal-hal yang terikat, yang membuat Anda terikat ini adalah sesuatu yang buruk, berdoalah, minta rahmat dari Tuhan, dan carilah komunitas, carilah sharing partner, carilah mentor, seek help, lepaskan, tinggalkan. Tapi gimana kalau yang bikin kita terikat ini sesuatu yang baik sebenarnya? Pekerjaan, relasi kita. Jangan sampai setelah dengar sermon ini lalu semua orang tinggalkan keluarganya, resign dari pekerjaannya, tutup bisnisnya, kurung diri di kamar, berdoa, baca Alkitab sampai mati gitu. Kan katanya Tuhan harus yang utama. No, bukan seperti itu. Segala sesuatu itu bisa jadi Ishak. Walaupun itu hal yang baik, kalau kita mulai terlalu tergantung sama hal itu untuk rasa aman kita, itulah yang berpotensi jadi Ishak di dalam kehidupan kita. Kalau hal-hal yang seperti itu kayak pekerjaan, relasi kita, bisnis kita, itu yang Tuhan minta let go, bukan berarti benar-benar kita buang. Tapi kita harus bisa membedakan antara appreciate and attach. Kalau kita mau pekerjaan,
bisnis, relasi yang Tuhan percayakan itu nggak melebihi prioritas kita akan hubungan kita dengan Tuhan, caranya adalah kita jalankan dengan rasa syukur. Nah, bicara rasa syukur itu bukan cuma doa, nyanyikan lagu yang banyak kata syukurnya, terima kasih Tuhan untuk pekerjaanku. No. Ekspektasi dan action kita akan pekerjaan, relasi kita itu seperti apa. Kalau kita mau menjalankan pekerjaan kita bukan sebagai berhala tapi sebagai rasa syukur, kita akan berikan yang terbaik. Kita akan jadikan itu sebagai saluran untuk menyalurkan kasih Tuhan. Kita appreciate hal-hal yang Tuhan berikan dengan benar dengan menjadikan pekerjaan kita, bisnis kita, relasi kita, status sosial kita sebagai saluran untuk menyalurkan kasih Tuhan. Sebagai sarana supaya orang bisa menemukan damai dan sejahtera. Sebagai sarana supaya orang itu terinspirasi untuk mengenal Tuhan yang kita sembah. Jadi kita berikan bukan lagi dengan ekspektasi kita akan dapat rasa aman, rasa damai. Itu kita dapatkan melalui hubungan kita dengan Tuhan yang kita bangun tentu saja dengan kehidupan doa, dengan merenungkan firman-Nya. Lalu kita lakukan dalam pekerjaan kita, dalam relasi kita. Bukan lagi dengan ekspektasi kita akan dapat sesuatu. Tapi kita mau nama Tuhan dipermuliakan lewat itu semua. Itulah cara kita merespon. Supaya kita nggak terikat dengan hal-hal yang sudah Tuhan berikan, dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan. Kita olah, kita kelola dengan rasa syukur. Di masa PSBB seperti ini, saya merindukan FIS. Bukan yang online, yang benar-benar ketemu orang. Saya merindukan misa. Saya bahkan merindukan kehidupan kantor saya yang normal, di mana saya bangun pagi, pergi ke kantor. Saya merindukan keluarga saya, mereka ada di Bandung. Saya hanya bisa ketemu mungkin dalam 3 bulan ini baru sempat ketemu sekali. Saya juga kehilangan banyak hal, tapi saya tahu mungkin teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, saudara-saudara mungkin kehilangan lebih. Saya juga kenal secara pribadi dengan orang-orang yang kehilangan pekerjaannya seperti yang udah saya bilang tadi. I know we lost so many things, tapi kita punya pilihan. Apakah kita akan terus terpuruk dengan kekecewaan, kekhawatiran, ketakutan kita, atau mau belajar melangkah dengan iman? Kita kehilangan sesuatu, tapi nggak semua Tuhan izinkan diambil dari kehidupan kita. Kita masih punya waktu, kita masih punya tenaga, sebagian masih tetap punya penghasilan walaupun mungkin berkurang. Mari kita gunakan itu untuk menjadi garam dan terang. Bagi sebagian orang yang menyaksikan tayangan ini, mungkin selama ini Anda hanya setengah-setengah sama Tuhan, suam-suam kuku, atau bahkan mungkin Anda belum kenal Tuhan, tapi Anda terpanggil untuk mengenal Tuhan lebih dekat di masa pandemi seperti ini. Inilah waktu yang tepat untuk berdoa dan mengundang Tuhan masuk, menyerahkan hidupmu pada Tuhan. Bergabunglah, carilah komunitas. Anda bisa bergabung dengan kami juga untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tapi bagi teman-teman yang udah lama kenal Tuhan, udah melayani, udah tahu kebenaran, inilah waktu yang paling tepat untuk mempraktekkan semua yang kita udah tahu. Di tengah kegelapan ini jangan kita kebawa jadi gelap. Pilihlah untuk menjadi terang. Melangkahlah dengan iman. Saya percaya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Kita harus punya pengharapan bahwa sesuatu akan jadi lebih baik. Tapi kalau ternyata jadi lebih baiknya nggak secepat yang kita kira atau situasi memburuk, apakah kita akan ikut-ikutan terpuruk? Apakah kita akan ikut-ikutan jadi takut? No, kita punya pilihan untuk berdiri, untuk berdoa, dan untuk melakukan bagian kita. Di situasi yang jadi semakin gelap, biarlah terang kemuliaan Tuhan makin dinyatakan melalui kehidupan saudara dan saya. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kalau kami boleh diingatkan sekali lagi, Engkaulah sumber kebahagiaan kami yang sejati. Engkaulah sumber damai kami yang sejati. Saya mengundang untuk setiap teman-teman yang tahu hari ini Tuhan mengingatkan Anda untuk melepaskan sesuatu. Mungkin kebiasaan buruk atau hal-hal baik yang membuat Anda tapi terlalu terikat sampai melupakan hubungan Anda dengan Tuhan. Angkatlah tangan Anda and let me pray for you. Hamba berdoa Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu ini yang mengangkat tangan, membuka hati mereka, curahkanlah rahmat-Mu saat ini juga dalam hati mereka. Mampukan mereka untuk melepaskan hal-hal yang memang mereka perlu lepaskan. Biar kasih-Mu yang boleh mengisi kekosongan hati mereka. Roh Kudus, nyatakanlah hadirat-Mu, kehadiran-Mu dimanapun mereka berada. Biar kasih-Mu boleh menjamah mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami percaya di tengah situasi yang gelap seperti ini, Engkau tetap Allah yang sama yang gak pernah meninggalkan kami, yang terus mencurahkan kasih-Mu dan rahmat-Mu dan memberikan kami hikmat, biar kami bisa menggunakan apapun yang saat ini masih kami miliki
untuk menjadi saluran kasih, untuk membawa damai sejahtera, untuk memberkati. Kami melepaskan berkat bagi bangsa ini, bagi kota kami, bagi negara kami, bagi keluarga kami. Kami percaya di tengah situasi yang gelap ini, ketika kami buka hati kami percaya terang kemuliaan-Mu akan dinyatakan di dalam diri kami, di dalam kota kami, di dalam bangsa kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Pengantara kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita jadikan lagu berikut ini sebagai ungkapan iman kita bahwa apapun yang Tuhan minta kita let go, we still well. It is well with my soul. Karena kita punya Tuhan yang akan memberikan kita kedamaian yang sejati. Tuhan Yesus memberkati.